kabar bahagia datang dari artis cantik Vanessa Angel. Pasalnya menurut kabar yang beredar, Vanessa dan kekasih hatinya Didi Mahardika siap melangsungkan pernikahan di awal tahun ini. Hal ini mulai tercium ketika Vanessa memposting foto dirinya dan Didi dengan hashtag menuju halal. Mengetahui kabar seputar pernikahannya sudah beredar luas, wanita 22 tahun ini pun membenarkan kabar tersebut. Namun sayang, ia masih bungkam seputar tanggal tepat hari bahagianya dengan Didi Mahardika dilangsungkan. Menyangkut dua belah pihak keluarga, permintaannya tuh tanggalnya belum boleh di-announce. Tapi yang pasti aku nggak bakal tutup-tutupin sih, nggak bakal aku hide dari media. Pasti aku kasih tahu teman-teman. Cuman kalau di Jawa itu, kalau udah announce tanggal, takutnya tuh nggak jadi atau kenapa ya. Biasanya orang tua ya mungkin lebih tahu ya kayak gitu-gitunya tuh. Jadi mungkin nanti kayak 2 hari sebelum hari H tuh baru aku announce, udah fix pasti banget gitu loh. Udah nemu, cuman memang belum boleh di announce aja sih tanggalnya. Tapi yang pasti dalam waktu dekat ini, antara Januari atau Februari, kayaknya gitu. Oh enggak. Ulang tahunnya Mas Didi kan Februari. Kita nggak di ulang tahunnya Mas Didi karena katanya kalau bikin acara sekaligus gitu, ulang tahun sekaligus nikahan katanya berat gitu. Jadi jangan. Berarti sebelumnya kali ya? Iya, sebelum atau sesudah. Kita lihat aja nanti. Nampaknya pernikahan Vanessa dan Didi akan dilangsungkan di awal bulan ini. Mengingat segala persiapan menuju pernikahan sudah hampir rampung sekitar 90%. Vanessa yang sebelumnya masih menutup rapat seputar kabar bahagianya ini mulai sedikit terbuka bila ia akan melangsungkan pernikahan di Jakarta dengan mengundang sekitar 200 tamu undangan saja. Sejauh ini sih insya Allah persiapannya udah hampir matang, udah hampir 90% lah. 10%-nya ya tinggal hal-hal kecilnya, perintilannya gitu. Kan emang itu harus dilengkapin data-datanya di KUA kan, emang harus dari sekarang biar dapat nomor ya. Ngantri banyak kok yang mau kawin tahun depan. Jadi emang ada diurus dari sekarang gitu. Kan soalnya susah nemuin RT RW, nemuin lurah, numpang nikah gitu-gitunya tuh. Apalagi iya, mepet-mepet hari H tuh aduh. Nemuin RT kayak nemuin presiden. Susah banget, apalagi ini musim liburan, ada yang pergi lurahnya lah, tiba-tiba udah kesana ke kelurahan, lurahnya tiba-tiba kemana sama keluarganya, aduh pusing. Jadi mendingan dari sekarang aja diurusinnya. Di Jakarta. Ada berapa undangan kira-kira? Aku nggak banyak sih ngundang, kurang lebih undangan 200 orang lah. Sedikit sekali. Iya, memang aku ngundangnya sedikit. Kalau dibilang private sih nggak juga ya, karena kan aku pasti bakal kasih tahu teman-teman media gitu. Cuman kalau undangan 200 memang aku pengen lebih intim aja sama tamu-tamunya. Terus lebih ke kitanya juga mikirin sih biar nggak capek juga. Kadang kalau misalnya tamunya kebanyakan kan ada yang nggak kenal gitu, tiba-tiba siapa ngajak siapanya gitu. Jadi nggak intim aja gitu. Jadi kalau 200 kan masih kenal gitu, masih kekeluargaan lah, masih sakral gitu. Jadi kitanya juga nggak capek, lebih simple. Menuju hari pernikahannya yang semakin dekat, Vanessa mengaku bila belakangan ini dirinya sudah mulai diterpa perasaan panik luar biasa. Lantaran ia takut bila ada kekurangan dalam acara pernikahannya kelak. Namun hal ini bertolak belakang dengan Didi yang justru terkesan santai dan mampu menenangkan calon istri tercintanya itu. Deg-degan banget. Tadinya sih nggak, cuman menjelang tuh makin panik gitu. Kenapa ya? Kenapa nih? Apa nih yang kurang nih? Terus ntar gimana ininya? Ntar cateringnya enak apa enggak ya? Banyak yang dipikirin gitu. Hal-hal yang nggak harus dipikirin tuh aku pikirin ya, biasalah. Kalau kata orang tua tuh memang wajar lah begitu. Apalagi kan aku masih pertama kali nikah ya. Jadi nggak tahu kan suasana pernikahan itu pasti kan beda nanti. Duduk di meja ijab kabul, terus nanti berdiri pelaminan tuh katanya bener-bener beda banget gitu. Jadi yang aku siapin tuh bener-bener mental sih. Enggak sih, dia lebih santai ya. Dia udah 2 kali gitu, jadi kayaknya dia lebih santai. Yang lebih panik tuh aku sebenarnya. Jadi kalau berantem tuh kadang-kadang karena dari akunya, karena akunya tuh mood swing, terus lebih cepat sensi, lebih cepat bete. Karena kalau santai-santai aja sih, gue aja yang panik gitu.
ya udah emang santai aja, emang apa yang perlu dipanikin gitu. Ya perbedaan itu aja sih yang buat berantem, cuman yang berantem gede tuh nggak pernah, paling berantem kecil doang. Layaknya para calon pengantin yang siap melepas masa lajangnya, tentu ingin terlihat cantik dan berbeda dari biasanya. Begitu juga Vanessa. Maka tak heran bila belakangan ini wanita kelahiran 21 Desember itu sudah mulai melakukan serangkaian perawatan kecantikan hingga rutin diet serta berolahraga untuk menurunkan bobot tubuhnya. Hal ini pun terlihat di akun Instagram Vanessa yang terlihat bersemangat untuk menurunkan berat badannya. Kalau aku sih program dietnya nggak diet ketat yang benar-benar total gitu. Paling ngurangin makan malam aja sama olahraga sih. Makan sih nggak ada masalah. Makan sih tetap makan, cuman nggak makan malam aja. Makan malamnya tuh diganti buah, diganti sayur gitu, sama olahraga. Olahraganya aku tiap hari. Aku yoga sama body weight. Body weight itu jadi olahraganya nggak pakai beban, jadi pakai berat badan kita sendiri gitu. Hamil 6 bulan agaknya tak menjadi penghalang bagi artis Kinar Yosi untuk tetap melaksanakan ibadah umroh bersama ibunda tercinta mulai minggu depan. Kinar, begitu ia akrab disapa, merasa tak ingin mengecewakan ibundanya yang sudah lama merencanakan ke Baitullah di awal tahun 2017 ini. Rencana umrohnya udah lama aku rencanain sama ibuku. Terus belum sempat pas tahun ini, tahun kemarin ya 2016 rencananya udah lama, terus tahun kemarin kan terus hamil, tapi udah ada rencana umrohnya udah dari lama gitu. Tadinya sempat mau tetap aku lagi hamil umroh atau mau ngelahirin dulu baru umroh gitu, tapi aku pikir emang pengen banget sih karena udah direncanain banget, pengen banget sama ibuku. Dan aku juga tanya ke dokter bilang kandungannya sehat, nggak apa-apa. Jadi aku pikir ya udah aku tetap umroh aja gitu di tahun ini gitu sama ibuku. Walau perutnya kian membesar, Kinar tak menaruh perasaan khawatir untuk membawa si jabang bayi keduanya ini mengunjungi Mekah. Keyakinan Kinar ini didukung penuh oleh dokter kandungannya yang mengizinkan Kinar sejauh dapat mengontrol kondisi dirinya sendiri. Sebenarnya kalau dokter bilangnya kandungannya sehat, sebenarnya nggak ada yang perlu dihindari gitu, nggak ada syarat-syarat khusus gitu, nggak ada. Cuman mungkin disesuaikan sama nanti kemampuan aku, kayak misalnya kalau aku capek, kata dokternya pesennya jangan terlalu capek, jadi mendingan kalau capek istirahat di hotel gitu, atau kalau misalnya udah nggak kuat gitu-gitu pokoknya jangan dipaksain gitu, kata dokternya sih gitu. Jadi kalau vitamin itu seperti biasa, vitaminnya dari dokter, vitamin biasa, bukan vitamin untuk kuat biar kuat untuk umroh gitu, nggak ada. Vitaminnya vitamin biasa tetap diminum. Terus iya sih biasa aja, kalau insya Allah kalau kandungannya sehat, kata dokter gak apa-apa. Dukungan sang dokter sejalan dengan support suami Kinar, Brad Money, tak mempermasalahkan istrinya pergi umroh sejauh kondisinya memungkinkan dan tak sakit. Masukan sang suami kian menambah keyakinan Kinar bila ia mampu menjalani ibadah umroh walau tak mudah dan cukup menguras energi. Kalau suami sih dia sih mendukung aja gitu, tapi waktu itu sempat khawatir karena aku kan lagi hamil, dia takutnya kalau nanti gimana gitu. Tapi kata suami aku, pokoknya kita tanya dokter. Kalau dokternya bilang oke, kandungannya bagus, dokter bolehin, aku bolehin, kata suami aku gitu. Tapi kalau dokter bilang kandungannya ternyata nggak kuat gitu, kamu harus di rumah aja, nggak boleh kemana-mana gitu ya. Kamu juga harus dengerin kata dokter, kata suami aku gitu. Dan alhamdulillah kandungannya sehat, jadi ya suami aku mendukung. Setengah tahun sudah artis Baim Wong menjalani diet dan menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah kalori dan garam. Namun di balik kegigihan usahanya kini, rupanya banyak perjuangan yang harus ditempuh Baim Wong belakangan ini. Bagaimana tidak? Karena lebih banyak menghabiskan waktu di lokasi syuting, pria 35 tahun ini acap kali tergoda dengan sajian makanan yang sering dibawa teman-teman artis di lokasi syuting.
Terkadang juga tergoda, cuman sebisanya ditahan. Tapi ya terkadang juga tergoda sih. Terkadang ikut makan sih. Terkadang ikut makan ke kamar makan. Banyak kan kamar yang di bawah sini yang banyak anak-anak, biasanya banyak makanan. Jadi saya biasa ke bawah kalau lagi mau makan. Biasanya apa ya, pempek, martabak, pempek martabak paling gitu. Sudah 6 bulan mengkonsumsi makanan yang rendah kalori dan garam. Rupanya banyak perubahan yang dirasakan oleh Baim, yaitu berat badannya yang kini turun serta tubuhnya terasa lebih sehat dari sebelumnya. Satu karena mau perubahan badan, kedua juga healthy life, belajar untuk makan makanan yang benar-benar bersih. Udah hampir 6 bulan ya, dan memang dampaknya memang ke badan ya. Jadi semuanya lebih kurus sama bawaannya tiap hari lebih enak aja sih. Kulit juga terkadang banyak orang juga ada perubahannya. Jadi lebih terkadang kita kesehatan juga nggak bisa dibilang ya, karena kita yang ngerasain. Memang bukanlah hal mudah untuk bisa menahan diri dari kelezatan makanan, terlebih dari makanan favorit. Begitu juga dengan Baim. Bahkan ia mengaku bila banyak temannya yang menyerah mengikuti pola hidup sehat seperti yang kini tengah ia jalani. Lantas makanan seperti apa saja yang dikonsumsi Baim? Gitu-gitu aja sih, ayam dada sama ubi cilembu sama brokoli itu aja. Sendiri, karena kalau mengandalkan catering agak mahal ya. Karena memang kalau healthy life itu ya tidak dimungkiri memang agak mahal, tapi karena memang saya pekerjaannya di sini dan membutuhkan juga kebugaran, kesehatan, terus habis itu juga segaran bisa dibilang ya. Ya mau nggak mau kita memang harus ke arah sana sih. Di restoran paling kan ada beberapa menu yang healthy ya, kayak salad, kayak grilled chicken, salmon, pasti ada steak, jadi nggak ada masalah.